Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini masih dalam bab cerita fantasi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Semoga kalian tidak bosan selalu mendapatkan materi melalui video seperti ini, dan semoga kita juga bermanfaat. Amin. Baiklah, kali ini Bu Risma akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam cerita fantasi. Baik. Sebelum kita membicarakan mengenai unsur dalam cerita fantasi, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, unsur cerita fantasi. Ini secara umum bukan hanya dalam cerita fantasi, namun semua cerita, semua karya sastra unsurnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. In itu di dalam, X itu di luar. Lalu apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Jadi unsur-unsur apa saja yang bisa membuat suatu karya sastra. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur di luar karya sastra. Jadi unsur yang berada di luar cerita, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas unsur intrinsik saja. Sementara untuk unsur ekstrinsik akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur cerita fantasi seperti tadi Bisma sudah jelaskan, ada unsur intrinsik pembangun karya sastra yang ada di dalam dan unsur di luar karya sastra. Baiklah, unsur intrinsik ada 6. Apa saja? Yang pertama yaitu tema. Ada latar atau setting, penokohan, alur atau plot, sudut pandang atau point of view, dan amanat. Kita bahas satu persatu ya. Nah, tema. Apa sih yang dimaksud dengan tema itu? Tema adalah gagasan pokok atau ide dasar pembuatan cerita. Jadi tema ini yang mendasari seorang penulis menuliskan ceritanya. Contoh tema itu kehidupan sosial, persahabatan, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap orang tua, dan sebagainya. Misalnya ada tema musim gugur, tema musim semi, tema cita-cita, dan lain sebagainya. Jadi pahami ya tema. Baik. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan latar atau setting. Setting pada cerita ini sendiri bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu setting tempat atau latar tempat di mana cerita itu terjadi. Lalu ada setting waktu, kapan cerita itu terjadi, dan setting suasana, bagaimana suasana yang terbentuk dalam cerita tersebut. Mungkin ada yang masih kurang paham dengan penjelasan mengenai latar, bisa ditanyakan ya kalau kurang jelas ya. Kita lanjut ke penokohan, ini disebut juga dengan perwatakan. Nah, perwatakan secara garis besar dibagi menjadi 2, berdasarkan karakter tokoh atau dan berdasarkan perannya dalam cerita. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita itu nanti bisa dikategorikan dalam 2 jenis ini. Yang pertama, kalau berdasarkan karakter terdapat 3 ya. Pertama yaitu protagonis. Protagonis ini sering disebut juga dengan tokoh yang baik. Jadi dia itu sepanjang cerita tidak menunjukkan bentuk-bentuk kejahatan atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, seperti itu. Berbeda dengan protagonis, ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini lebih sering disebut dengan tokoh yang jahat. Jadi tokoh antagonis ini seringkali dia melawan tokoh protagonisnya. Lalu ada juga tokoh tritagonis. Tritagonis itu yang seperti apa? Tokoh ini netral, dia tidak berpihak pada tokoh protagonis,
juga tidak berpihak kepada antagonis, dia ada bisa dipahami. Lalu berdasarkan perannya dalam cerita ada dua tokoh. Ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu atau yang disebut figuran. Tokoh utama ini tidak harus satu orang, tidak harus satu tokoh, tapi seringkali kalau dalam cerpen memang satu tokoh. Beda dengan novel karena ceritanya cukup panjang, jadi tidak tentu satu tokoh. Misalnya jika kalian pernah membaca Harry Potter, sebenarnya tokoh utama di dalam novel itu bukan hanya Harry Potter, namun juga Hermione dan Ron, sahabatnya ini yang selalu ikut Harry kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana menentukan tokoh utama itu? Tokoh utama itu paling sering muncul, paling sering berbicara, atau paling sering dibicarakan. Sementara kalau tokoh pembantu itu biasanya dia tidak memiliki peran dalam konflik atau dalam masalahnya, tetapi muncul di belakang. Sudah ya dipahami? Baik, kita lanjut ke sudut pandang. Sudut pandang yang perlu kalian ketahui ada dua. Sudut pandang orang pertama atau akuan dan sudut pandang orang ketiga atau diaan. Dalam sudut pandang orang pertama atau akuan, ceritanya ini menggunakan kata ganti orang pertama dalam cerita. Aku, saya, beta. Sementara kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga, di dalam cerita ini yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga. Dia, mereka, dia, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sebuah cerita yang tokohnya itu sudah membicarakan tentang keakuan atau saya. Aku pergi ke sekolah siang pagi ini. Setelah itu aku, nah ada kata penggunaan aku. Nah, itu berarti sudut pandang orang pertama. Sementara kalau sudut pandang orang ketiga ini biasanya menggunakan kata dia, ia atau nama orang. Dia pergi ke sekolah. Setelah itu dia berjalan ke ruang kelasnya. Atau misalnya Susi pergi ke sekolah. Kemudian Susi berjalan ke kelasnya. Nah, penggunaan nama orang ini termasuk bentuk sudut pandang orang ketiga. Oke, kita lanjut ke alur atau plot. Jalannya cerita. Plot secara garis besar dibagi menjadi tiga. Yang pertama, alur konvensional atau maju atau progresif. Ada alur non-konvensional atau mundur atau regresif dan alur campuran atau maju mundur, campuran dari alur konvensional dan alur non-konvensional. Pada penggunaan alur maju, peristiwa ini diceritakan kronologis berurutan dari awal sampai akhir. Jadi mulai misalnya pagi, siang, sore, atau mulai dia lahir sampai dia dewasa. Itu berarti alurnya maju. Sementara kalau mundur, ceritanya diawali dari bagian akhirnya, lalu kembali ke bagian awal. Malam ini, misalnya menceritakan tentang malam ini, lalu di tengah-tengah cerita, dia kembali ke pagi hari. Atau saat dewasa, yang diceritakan kejadian masa dewasanya, lalu di tengah-tengah, ia kembali menceritakan masa kecilnya. Itu termasuk alur mundur. Sementara bagaimana dengan alur campuran atau alur maju mundur? Penceritaannya ini meloncat-loncat, jadi dari sekarang ke masa lalu, kembali ke masa sekarang, ke masa depan, kembali ke masa sekarang, dan sebagainya. Bisa dipahami? Oke, yang terakhir dari unsur intrinsik ini adalah amanat. Amanat itu pesan atau nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi pembaca bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya pesan yang terdapat dalam cerita itu yang ingin disampaikan penulisnya kepada para pembacanya, seperti itu. Nah, tema ini berhubungan langsung, amanat berhubungan langsung dengan tema cerita. Maksudnya seperti apa? Temanya tadi misalnya tentang cita-cita. Biasanya temanya amanatnya ini juga tidak jauh dari cita-cita itu. Misalnya tema besarnya adalah cita-cita. Kemungkinan nanti amanatnya adalah jangan mudah menyerah dalam menggapai cita-cita. Amanat
amanat bisa disampaikan secara tersurat atau tertulis maupun tersirat atau tidak tertulis. Jadi beberapa penulis biasanya itu langsung menuliskan amanat yang ingin disampaikan dalam baris terakhir ceritanya. Namun lebih banyak yang tidak menuliskan. Jadi penulis ingin pembaca menyimpulkan sendiri apa amanat yang bisa dipetiknya dari cerita yang lain. Bagaimana dengan penjelasan Bu Isma hari ini? Semoga kalian tidak bingung ya. Tapi Bu Isma tetap mengingatkan, semoga jika kalian menemukan kesulitan, jangan ragu, jangan sungkan untuk langsung menanyakannya kepada Bu Isma. Baik, demikian yang bisa Bu Isma sampaikan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari unsur ekstrinsik dalam karya sastra, khususnya pada cerita fantasi. Kemudian, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.